Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya adalah Bilqis, Alin Muzaki, Febi Ayu, dan Zainul Ikhram akan mempresentasikan tentang pengaturan presensi atau kehadiran peserta didik. Yang pertama yaitu batasan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mentalnya dalam aktivitas-aktivitas yang berlangsung pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran beserta ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa batasan kehadiran peserta didik adalah kehadirannya secara fisik dan mental pada aktivitas maupun kegiatan-kegiatan belajar yang terselenggara di jam-jam efektif dan sekolah. Sedangkan batasan ketidakhadiran peserta didik adalah ketiadaan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Oleh karena itu, bila peserta didik memang benar tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah karena disebabkan oleh suatu hal, maka disyaratkan untuk melampirkan suatu keterangan yang sah dan diketahui oleh orang tua dan walinya. Antara yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik. Yang menjadi faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal biasanya berasal dari diri peserta didik sendiri, yaitu mengenai persepsi kehadiran, disiplin diri, dan motivasi belajar yang rendah. Kemudian yang menjadi faktor eksternal adalah berasal dari lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab ketidakhadiran peserta didik berasal dari lingkungan keluarga, diri sendiri, sekolah, dan masyarakat. Juga dipengaruhi oleh kelengkapan fasilitas sekolah yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, jika peserta didik memiliki seragam, maka dia tidak akan merasa bersemangat jika berangkat ke sekolah karena dia akan takut disanksi atau takut dibully teman-temannya. Selanjutnya adalah sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik. Ada banyak sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik. Di antaranya bersumber dari pihak keluarga, masyarakat, maupun dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah berasal dari pihak keluarga. Ada yang kegiatan darurat di rumah, ada yang kematian, ada yang keluarga yang sakit, ada yang kegiatan keagamaan di rumah, ada yang persoalan di lingkungan keluarga, letak rumah yang jauh dari sekolah, kemudian tidak memiliki baju seragam, ikut orang tua berlibur, dan orang tuanya pindah tempat kerja. Selain bersumber dari keluarga, penyebab peserta didik tidak dapat hadir di sekolah juga dapat bersumber dari masyarakat, yaitu pertama, terjadinya ledakan penduduk sehingga terbatasnya sumber-sumber yang dapat dipergunakan anak untuk dapat hadir di sekolah. Yang kedua, adanya keadaan genting di masyarakat. Yang ketiga, adanya kemacetan jalan. Yang keempat, adanya pemogokan massal. Pemogokan massal ini bukan hanya terjadi pada para pekerja, peserta didik juga dapat melaksanakan hal ini, sehingga peserta didik tidak mau hadir di sekolah. Yang terakhir, adanya peperangan. Kemudian sumber penyebab ketidakhadiran berasal dari pihak sekolah, antara lain lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif, terlalu sedikitnya peserta didik yang masuk, transportasi sekolah yang tidak memadai, kurangnya fasilitas sekolah, suasana sekolah yang tidak kondusif, dan biaya sekolah yang terlalu mahal. Sedangkan penyebab ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri adalah pertama, lupa tidak bersekolah. Yang kedua adalah adanya moral yang tidak baik. Yang ketiga, terjadinya perkelahian antara peserta didik. Yang keempat adalah sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya. Dan terakhir adalah anggota kelompok peserta didik yang suka membolos. Dianalisa proporsi kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Siswa yang tidak hadir di sekolah hendak dicatat oleh guru dalam buku presensi dan yang tidak hadir dicatat dalam buku absensi. Dan kata lain, presensi adalah daftar hadir, sedangkan buku absensi adalah ketidakhadiran. Sedangkan ketidakhadiran ini adalah suatu ikut kepartisipasian seorang siswa didik di lingkungan sekolah, yang dalam hal ini keterangannya jelas serta diketahui oleh orang tua dan wali. Tugas guru dalam hal ini yaitu memeriksa dan memberikan
tanda tentang hadir tidaknya seorang murid dalam 1 kali sehari. Lalu peningkatan kehadiran peserta didik. Ada beberapa upaya dalam hal ini meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah, yaitu dengan cara melihat kasus per kasus, yaitu dengan cara usaha yang dilakukan, yaitu perbaikan lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan cara perbaikan kondisi sekolah. Yang ketiga, dengan cara perbaikan terhadap peserta didik itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.